Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-13 tentang turunnya wahyu. Pada poin pertama kita akan membahas tentang Gua Hira. Ketika Rasulullah di usia mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan setelah melalui perenungan yang lama dan telah terjadi jurang pemisah antara pemikiran beliau dan kaumnya. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta, dengan ukuran zira al-hadid atau hasta ukuran besi. Keluarga beliau kadang-kadang menyertai ke sana. Selama bulan Ramadan, beliau berada di gua ini dan tidak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga yang ada di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tidak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridhaan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah atas diri beliau sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang ditunggunya. Ruh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka roh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan, serta kebisingan manusia yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Rasulullah untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau pergi untuk mengasingkan diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata. Hingga tiba saatnya untuk berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah telah mengizinkannya. Di poin yang selanjutnya, kita akan bahas tentang Jibril yang turun membawa wahyu. Tatkala usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan awal usia kematangan, dan ada riwayat yang menyatakan bahwa pada usia inilah para rasul diutus, tanda-tanda nubuah atau kenabian sudah tampak dan mengemuka. Di antaranya adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Terjadinya ru'ya shadiqah, mimpi yang benar yang datang berupa fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Dan ru'ya shadiqah ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di Gua Hira, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberikan kemuliaan kepada beliau berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Setelah melalui pengamatan dan perenungan terhadap beberapa bukti-bukti dan tanda-tanda akurat, kami dapat menentukan persisnya pengangkatan tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 21 malam bulan Ramadan dan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya usia beliau saat itu 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut penanggalan Komariah dan sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari. Ini menurut penanggalan Syamsiah. Mari kita dengar sendiri Aisyah menuturkan kisahnya kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan permulaan nubuah dan yang mulai membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Aisyah berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah adalah berupa ru'ya sholihah,
yaitu mimpi yang benar dalam tidur, dan mimpi itu hanya berbentuk fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau lebih menyenangi penyendirian dan melakukannya di Gua Hira, beribadah di dalamnya beberapa malam sebelum dia kembali ke rumah keluarganya. Dalam melakukan itu, beliau mengambil bekal kemudian kembali ke Khadijah, mengambil perbekalan yang sama hingga datang kebenaran kepadanya, yaitu saat beliau berada di Gua Hira tersebut. Seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan bertenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku, seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3. Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, selimutilah aku." Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku?" beliau berkata kepada Khadijah. Beliau memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya Khadijah binti Khuwailid membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani seperti yang dikehendaki Allah. Dia sudah tua dan buta. Khadijah binti Khuwailid berkata kepada Waraqah, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu yaitu Rasulullah." Waraqah berkata kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat, wahai putri saudaraku?" Rasulullah mengabarkan apa saja yang pernah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Beliau bertanya, "Benarkah mereka akan mengusirku?" "Benar, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh." Waraqah pun meninggal dunia pada saat-saat turunnya wahyu. At-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hira setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Mekah. Adapun riwayat At-Tabrani menyebutkan secara sekilas sebab keluarnya beliau dari Gua Hira. Inilah riwayatnya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya." Beliau juga bersabda, "Yang paling ingin aku jauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras, sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Misalnya, ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja, sehingga aku bisa istirahat dengan tenang." Beliau bersabda lagi, "Aku pun pergi dan tidak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang datangnya dari langit, berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril.' Aku menodongkan kepala ke arah langit, yang ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri
kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit, seraya berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril." Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak aku kerjakan, tidak berani melangkah maju ataupun mundur. Aku memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tetapi setiap kali aku memandang arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril yang kulihat. Aku tetap diam, tidak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut ke belakang. Hingga akhirnya Khadijah binti Khuwailid mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan mereka sampai ke Mekah dan kembali lagi menemui Khadijah tanpa hasil. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. Khadijah berkata, "Wahai Abul Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai di Mekah, namun kembali lagi tanpa hasil." Kemudian aku memberitahukan apa yang telah aku lihat. Dia berkata, "Bergembiralah, wahai anak pamanku, dan teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini." Setelah itu, Khadijah beranjak pergi untuk menemui Warokoh dan mengabarkan kepadanya. Warokoh berkata, Maha suci, demi diri Warokoh yang ada di tangannya, namus yang besar yang pernah datang kepada Musa, kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati." Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Warokoh kepadanya. Tatkala Rasulullah meninggalkan istrinya dan pergi ke Mekah, beliau bertemu Warokoh. Setelah mendengar penuturan langsung dari beliau, Warokoh berkata, "Demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Namus yang besar telah datang kepadamu, seperti yang pernah datang kepada Musa." Kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang wahyu yang terputus. Mengenai hal ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas, yang intinya menyatakan bahwa masa terputusnya wahyu berlangsung selama beberapa hari. Pendapat inilah yang lebih kuat, bahkan setelah melalui penelitian dari segala aspeknya secara terfokus harus menjadi acuan. Adapun riwayat yang berkembang bahwa hal itu berlangsung selama 3 tahun atau 2,5 tahun tidaklah sahih sama sekali. Namun di sini bukan pada tempatnya untuk membantah hal itu secara detail. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Kegelisahan melingkupi diri beliau. Dalam kitab At-Ta'bir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan naskah sebagai berikut. Menurut berita yang sampai kepada kami, wahyu berhenti turun hingga membuat Nabi sedih dan berkali-kali berlari ke gunung dan ingin menjatuhkan diri dari jurang. Namun setiap beliau mencapai puncak gunung untuk mencampakkan dirinya, malaikat Jibril menampakkan wujudnya sembari berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah." Motivasi ini dapat menenangkan dan memantapkan kembali jiwa beliau. Lalu pulanglah beliau ke rumah. Namun ketika wahyu tidak kunjung turun, beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana sebelumnya. Dan ketika dia mencapai puncak gunung, malaikat Jibril menampakkan wujudnya dan berkata kepadanya seperti sebelumnya. Jibril turun membawa wahyu untuk kedua kalinya. Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya, beliau ingin ketakutan dan kedukaannya segera sirna dan kembali seperti sebelumnya. Tatkala bayang-bayang kebingungan mulai surut dan beliau kembali menunggu-nunggu turunnya wahyu, Allah memuliakan beliau dengan wahyu untuk kedua kalinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah menuturkan masa turunnya wahyu. Beliau bersabda, "Tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di Gua Hira.
sedang duduk di sebuah kursi, menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerembab ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Muddathir ayat 1-5. Setelah turunnya ayat di atas, maka wahyu datang secara berturut-turut. Sedikit penjelasan tentang pembagian-pembagian wahyu. Sebelum kita mulai membahas kehidupan beliau pada masa kerasulan dan kenabian, maka ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu pembagian-pembagian wahyu yang merupakan sumber risalah dan batasan-batasan dakwah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa tahapan wahyu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mimpi yang hakiki. Ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada Nabi. Yang kedua, sesuatu yang dibisikkan ke dalam hati beliau tanpa dilihatnya. Ini seperti yang disabdakan oleh Nabi, Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam hatiku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Baguskanlah dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rezeki, sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menaatinya. Kemudian yang ketiga, tahapan wahyu adalah malaikat muncul di hadapan Nabi dalam rupa seorang laki-laki, lalu berbicara dengan beliau hingga beliau bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakannya. Dalam tingkatan ini, kadang-kadang para sahabat juga bisa melihatnya. Kemudian, tahapan yang keempat adalah wahyu itu datang menyerupai bunyi lonceng. Ini merupakan wahyu yang paling berat dan malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi, hingga dahi beliau berkerut mengeluarkan keringat sekalipun pada waktu yang sangat dingin, dan hingga hewan tunggangan beliau menderum ke tanah jika beliau sedang menaikinya. Wahyu ini sekali pernah datang tatkala beliau berada di atas Zaid bin Sabit, sehingga Zaid merasa keberatan dan hampir saja dia tidak kuat menyangganya. Kemudian, tahapan yang kelima adalah Rasulullah bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya, lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah kepada beliau. Yang demikian pernah beliau alami 2 kali, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat An-Najm ayat 13-14 dan surat At-Takwir ayat 22-23. Dan tahapan yang keenam, wahyu yang disampaikan Allah kepada beliau, yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj, berisi kewajiban salat dan lain-lainnya. Dan yang ketujuh, Allah berfirman secara langsung dengan Rasulullah tanpa menggunakan perantara, sebagaimana Allah berfirman dengan Musa bin Imran. Wahyu semacam ini secara pasti berlaku bagi Musa berdasarkan nas Al-Quran dan menurut penuturan beliau dalam hadis tentang Isra. Sebagian pakar sejarah menambahi dengan tingkatan wahyu yang ke-8, yaitu Allah berfirman secara langsung di hadapan beliau tanpa ada tabir. Ini termasuk masalah yang diperselisihkan di antara ulama salaf dan khalaf. Begitulah uraian singkatan tentang tahapan-tahapan wahyu dari yang pertama hingga ke-8. Namun, yang pasti tingkatan terakhir ini merupakan pendapat yang tidak kuat.